ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Jemaah sekalian, Bapak Ibu sidang salat tarawih rahimahumullah. Di hari-hari yang mulia ini saya mengajak pertama pada diri saya pribadi dan jemaah sekalian untuk berusaha bersungguh-sungguh memberikan amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, sungguh nikmat yang luar biasa Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mari jamaah sekalian, kita bertekad, kita berupaya menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Meskipun untuk semacam ini jamaah sekalian rahimakumullah, kadang kita harus memaksa diri kita. Karena secara potensi Allah ilhamkan kepada diri manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia kata Allah Subhanahu wa taala diilhamkan kepada mereka potensi untuk tidak baik, fujur, dan potensi untuk takwa, potensi untuk menjadi baik. Maka ada pertarungan di sana. Mana yang mau kita menangkan? Apakah kita ingin memenangkan potensi fujur, potensi buruk kita, atau potensi baik kita? Maka kita harus memaksa diri, berusaha untuk mengalahkan kemalasan kita, keengganan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat Rasulullah Hudzaifah ibn Yaman menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita agar kita berusaha untuk terus lebih baik menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah hari demi hari. Kata beliau, "Shallaitu dzata lailatin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu malam saya sholat bersama Rasulullah. Maksudnya beliau menjadi makmum Rasulullah dalam qiyamul lail atau sholat malam. Faftataha bil Baqarah. Kata Hudzaifah, atau Rasulullah memulai sholat malamnya tentu setelah membaca Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Baqarah, mulai ayat pertama. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca ayat Al-Quran. Kata beliau dalam kisah selanjutnya, kana yaqra'u mutarassilan. Nabi membaca dengan tartil, dengan penuh tadabbur. Dibaca Al-Baqarah. Tapi tidak selesai-selesai. Kalau kita sholat di masjid ini kadang-kadang kan kalau Al-Baqarah dibaca sama imam ayat pertama, antara dugaan dan harapan kita akan rukuk di ayat ke-5. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Entah itu harapan atau dugaan atau dua-duanya. Dibaca terus sama Rasulullah. Kata Hudzaifah, hatta dhanantu annahu
Yarka'u indal mi'ah. Yarka'u indal mi'ah. Saya menyangka Nabi akan rukuk pada ayat ke-100. Ayat 100 itu teman sekalian berarti halaman 14. Halaman 14 surat Al-Baqarah. Tapi apa yang terjadi teman sekalian sampai pada ayat 100 ummamado. Ternyata Nabi tidak rukuk melanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. 101, 102, 103. Yarka'u biha. Kata saya dalam hati, kata Hudzaifah, Nabi sepertinya akan menghabiskan surat Al-Baqarah semuanya. Ini ayat Al-Baqarah 286. Amin. Bayangkan kalau imam tarawihnya kayak begitu, takmirnya dapat request dari netizen supaya tidak dipasang lagi, atau dipasang dengan syarat. 286 selesai. Harapan Hudzaifah, sahabat Hudzaifah berharap benar-benar Nabi rukuk, tapi ternyata tidak. Tsumma madha, berlalu dan membaca surat berikutnya. Wa madza yaqra? Kana yaqra'u surat An-Nisa. Nabi lalu membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 1 sampai 186. Selesai surat An-Nisa. An-Nisa selesai dibaca, beliau tidak rukuk, tapi membaca lagi surat Ali Imran. Kata Imam An-Nawawi, dulu tartib surat itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, lalu ada perintah untuk diubah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 surat dibaca. Mungkin kita punya pengalaman sama bahwa 3 suratnya, cuma beda suratnya. Nabi 3 di awal, kita 3 di akhir. Setelah selesai surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, rukuk Rasul. Dan rukuknya juga tidak main-main jemaah sekalian, karena ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuknya Rasulullah itu panjangnya kira-kira setara dengan berdirinya. Bayangkan Pak, 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu setara dengan 5 juz 4,5 halaman. Pusat rakaat Pak berdirinya. Rukuknya mirip dengan itu. Sahabat yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud dan riwayat yang lain, hadis ini riwayat Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam bab babul mujahadah. Mujahadah itu kalau terjemahkan corok ini Pak, apa? Muat-muatmu, bersungguh-sungguh menguat-muatkan diri. Cocok dengan judul tema yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ibnu Mas'ud yang pernah sholat dengan Nabi pernah mengatakan, laqad dhanantu bi amrisu. Saya hampir saja berniat buruk ketika jadi makmumnya Nabi. Ditanya sama sahabat yang lain, maksudnya apa? Maksudnya saya mau tinggalkan Nabi sholat sendiri, tidak kuat saya ikut sholatnya Rasulullah. Maka jemaah sekalian, sebenarnya sholat kita ini, sholat tarawih kita, sholat lail kita, sholat Ramadan, ya sebenarnya masih cukup jauh dengan apa yang dicontohkan Rasul dari sisi kualitas panjangnya. Hanya walaupun kita pendek, mari kita jaga tumaninahnya, jangan sampai tergesa-gesa. Jadi segitu panjangnya sholat Rasulullah. Para sahabat juga berusaha untuk mengikuti beliau. Itu dalam rangka mentarbiyah diri para sahabat, mendidik dirinya untuk menaikkan level. Ya Rasulullah tahu makmumnya ini sahabat, kalau makmumnya kita nggak bakal panjang begitu insya Allah. Tahu kualitas makmumnya, yang maksa-maksa dikit insya Allah masih kuat. Artinya mas sekalian rahmatullah, beginilah cara Rasulullah mendidik para sahabat beliau, dilatih untuk lebih meningkat lagi dan meningkat lagi. Nah Ramadan ini mendidik kita untuk seperti itu, meningkatkan kualitas diri kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, Ramadan ke Ramadan yang lain tidak ada peningkatan, justru yang terjadi adalah
sebagai tarbiyah untuk diri kita, pendidikan untuk diri kita, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal kebaikan kita. Sholat kita harus meningkat. Mohon maaf bapak-bapak kalau biasanya belum jamaah Ramadan ini, mari jamaah. Yang sudah biasa jamaah, kalau hadirnya qomat, mari diawali agar dapat momentum antara adzan dan iqamah yang doa tidak ditolak di sana, kata Rasulullah SAW. Yang baca Qur'annya Pak, jangan sampai biasa-biasa saja. Yang tidak pernah khatam di luar Ramadan, ayo bismillah khatam minimal 1 kali. Yang biasa khatam ditingkatkan 2 kali. Yang tidak pernah baca tafsir, ayo baca tafsir. Sekarang semua fasilitas itu ada di HP kita, lupa semua ada. Semua kebaikan ada di situ insya Allah. Mau yang pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, mau terjemah bahasa Indonesia, tafsir semua ada, kita bisa buka. Jangan sampai jemaah sekalian rahimahullah, kita ini punya target meningkat hanya urusan dunia saja. Lalu kita punya mobil ini, tahun depan harus gantilah yang lebih baik. Nanti sekian tahun di-update lagi. Apa nggak boleh? Boleh. Asal halal dan tidak melalaikan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah. Tapi jangan sampai jemaah sekalian rahimahullah, kuantitas ibadah kita dari tahun ke tahun tidak pernah meningkat. Mudah-mudahan dengan cara peningkatan ini, suatu saat kalau kemudian Allah pada saat usia tua, kemampuan kita menurun, kita tetap mendapatkan pahala ibadah sebagaimana saat kita masih muda, kuat dan sehat. Karena orang itu kata Rasulullah ditulis bagaimana kondisi, maka sahihan muqiman, saat sehatnya, saat tidak sedang safar. Mudah-mudahan jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala benar memilih kita menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, beruntung, sukses dalam Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah yang sifatnya ritual maupun ibadah-ibadah muamalah, sehingga dengan bekal itu insya Allah pasca Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aku lupa hadza, astaghfirullahaladzim, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.